Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yakatasan Nurman dengan NIM 52111811024 akan menjelaskan materi kali ini, yaitu Perang Dunia Kedua. Penyebab terjadi Perang Dunia Kedua yang pertama ialah kegagalan Liga Bangsa-Bangsa atau LBB dalam menciptakan perdamaian dunia. LBB bukan lagi alat untuk mencapai tujuan, tetapi menjadi alat politik negara-negara besar untuk mencari keuntungan. LBB tidak dapat berbuat apa-apa ketika negara-negara besar berbuat semaunya. Misalnya pada tahun 1935 Italia melakukan serangan terhadap Ethiopia. Yang kedua, negara-negara maju saling berlomba memperkuat militer dan persenjataannya. Dengan kegagalan LBB tersebut, dunia barat terutama Jerman dan Italia mencurigai komunisme Rusia, tetapi kemudian Rusia mencurigai fasisme Italia dan nasionalis sosialis Jerman. Oleh karena saling mencurigai, akhirnya negara-negara tersebut memperkuat militer dan persenjataannya. Yang ketiga, adanya politik aliansi atau mencari kawan persekutuan. Kekhawatiran akan adanya perang besar, maka negara-negara mencari kawan dan muncullah dua blok, yakni yang satu blok fasis terdiri atas Jerman, Italia, dan Jepang. Blok sekutu terdiri atas Prancis, Inggris, Amerika, Belanda, dan Uni Soviet. Lalu yang terakhir ialah yang keempat, adanya bertentangan paham demokrasi, fasisme, dan komunisme. Jalannya Perang Dunia Kedua terjadi pada 3 front, yaitu Eropa, Afrika, dan Asia Pasifik. Medan Eropa. Pada awal Perang Dunia Kedua, Jerman dengan melancarkan serangan kilat atau Blitzkrieg berhasil memenangkan pertempuran di semua medan tempur Eropa. Medan tempur tersebut antara lain: yang pertama, penyerbuan Jerman ke Polandia pada tanggal 1 September 1939 dan diawalinya Perang Dunia Kedua. Dalam tempo singkat, sebagian besar daerah Polandia berhasil dikuasai. Lalu Jerman menyerbu Norwegia pada tanggal 9 April 1940. Namun Norwegia memberikan perlawanan yang sengit. Namun akhirnya pada tanggal 30 April 1940 Norwegia menyerah dan juga diikuti oleh Denmark. Lalu yang ketiga, jatuhnya Belanda, Belgia, dan Prancis. Tanpa pengumuman apapun, pasukan Jerman melancarkan serangan kilat atau Blitzkrieg ketiga negara tersebut, yaitu Belanda, Belgia, dan Luksemburg pada 10 Mei 1940. Lalu pada tanggal 15 Juni 1940, kemerdekaan Prancis tidak dapat dipertahankan lagi. Lalu digantikan oleh rezim Vichy dengan ibu kota di kota Vichy. Lalu yang keempat, pertempuran Jerman dan Inggris, yaitu Prancis, menyebabkan perhatian Jerman dialihkan ke Inggris dengan mengarahkan angkatan laut dan angkatan udaranya. Jerman menyerang Inggris. Hal ini membuat Inggris menandatangani kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat pada tanggal 2 September 1940. Dengan bantuan Amerika ini, pasukan Inggris bangkit melawan dan dapat mengimbangi kekuatan tempur Jerman. Lalu yang kelima, Perang Jerman-Rusia. Tanpa menghiraukan perjanjian non-agresi, Jerman menyerbu Rusia pada tanggal 22 Juni 1941. Dalam serangan kilat ini, Jerman dapat memukul pasukan Rusia hingga mundur jauh ke timur Rusia. Kemudian
meminta bantuan dari Inggris dan Amerika Serikat, sehingga pada tanggal 1 Oktober 1941 Rusia, Inggris, dan Amerika menandatangani protokol Moskow. Isi perjanjiannya itu adalah bahwa Inggris dan Amerika akan memberikan bantuan kebutuhan pokok pada Rusia selama 9 bulan. Selain itu, Amerika akan memberikan kredit dalam rangka Land of Lease Bill sebesar 1 miliar US dollar. Dengan bantuan sekutu dan taktik bumi hangus, Rusia berhasil menahan laju pasukan Jerman. Lalu medan di Afrika dan Laut Tengah pecah sejak Italia menyatakan perang terhadap Prancis dan Inggris pada tanggal 10 Juni 1940. Italia tidak hanya menyerang Prancis Selatan tetapi juga menghantam pasukan Prancis dan Inggris di Afrika Utara dan Afrika Timur. Akan tetapi pasukan Italia dapat dipukul oleh pasukan Prancis dan Inggris yang dipimpin Jenderal de Gaulle dan Jenderal Montgomery. Peristiwa ini terjadi di Bardia pada tanggal 5 Januari 1941. Melihat pasukan Italia yang tidak berdaya, Jenderal Erwin Rommel dan Jerman segera turun untuk memimpin pasukan menyerbu Libya. Jenderal Rommel dengan mudah mengalahkan pasukan Inggris di Libya, di Bardia dan Sollum. Montague terpaksa mundur sampai ke perbatasan Mesir di kota Tobruk pada 20 April 1941. Bahkan pada bulan Juni 1941 di kota Tobruk pada tanggal 20 April 1941, bahkan pada bulan Juni 1941 pasukan Rommel telah merebut kota El Alamein yang terletak 70 mil jauhnya dari Alexandria. Dengan demikian, medan Afrika Utara sebetulnya telah dikuasai. Lalu pertempuran di Asia Pasifik. Jepang membuka perang Pasifik dengan melancarkan serangan mendadak ke Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941. Pearl Harbor adalah pangkalan armada Amerika Serikat di Pasifik. Serangan ini menyebabkan Amerika Serikat tidak lagi mempertahankan sikap netralnya dalam Perang Dunia II. Beberapa jam setelah kejadian itu, pada tanggal 8 Desember 1941, Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang. Peristiwa ini memicu pecahnya perang di Asia Pasifik. Sama dengan medan tempur lainnya, pada tahap awal perang, pihak blok sentral memperoleh kemenangan pada medan perang Asia Pasifik, dan tempo kurang dari 5 bulan Jepang dapat mengalahkan sekutu dan berhasil menguasai seluruh Asia Tenggara. Tahap-tahap Perang Dunia Kedua. Tahap pertama yaitu tahap permulaan yang terjadi pada tahun 1939 hingga 1942. Pada tahap ini negara-negara sentral umumnya selalu menang di berbagai medan pertempuran. Sebaliknya, negara-negara sekutu hanya bertahan atau kalah. Lalu titik balik pada tahun 1942, pada bulan Desember 1941, medan Perang Dunia Kedua menjadi benar-benar mendunia dengan masuknya Jepang dan Amerika Serikat ke dalam kancah peperangan. Masuknya Amerika Serikat ke dalam blok sekutu sangat membantu karena industri raksasanya dapat menyuplai peralatan perang dan perbekalan yang jauh lebih banyak dibandingkan gabungan produksi dengan negara poros. Pada bulan November 1942, pasukan Korps Afrika Jerman yang sebelumnya kelihatan tidak terkalahkan berhasil dipukul mundur oleh negara Inggris pimpinan Jenderal Bernard Montgomery. Hal ini diikuti oleh pendaratan pasukan sekutu pimpinan Jenderal Dwight Eisenhower di Afrika Utara, yang kemudian memaksa seluruh pasukan poros
di wilayah itu menyerah. Kemenangan terbesar sekutu terjadi di Rusia antara bulan November 1942 hingga Februari 1943. Jerman kehilangan setengah juta prajuritnya dalam pertempuran Stalingrad saat menghadapi pasukan Rusia pimpinan Jenderal Georgi Kajukov. Pasukan Rusia kemudian perlahan-lahan berhasil mengusir pasukan Jerman dari tanah airnya. Lalu tahap akhir atau kemenangan sekutu pada tahun 1943 hingga 1945. Pada tahap ini negara-negara sekutu mulai melakukan serangan atau pukulan yang menentukan bagi kekalahan blok sentral. Beberapa pertemuan tersebut antara lain seperti pada tahun 1944 langkah pasukan Rusia semakin tak dapat dibendung lagi, kota demi kota dapat direbut kembali. Bahkan pada tanggal 24 Agustus 1944 Rumania menyerah pada Rusia, Bulgaria menyerah pada Rusia pada tanggal 20 Oktober 1944. Sudah itu Rusia terus melancarkan serangan sampai memasuki wilayah Jerman dan menggembur kota Bern dari arah timur. Lalu kemenangan juga ada di arena medan Asia Pasifik, seperti direbutnya Pulau Iwo Jima. Lalu pada tanggal 6 Agustus 1945 kota Hiroshima dibom. Lalu pada 9 Agustus 1945 kota Nagasaki dibom dan akhirnya Jepang menyerah. Akibat Perang Dunia Kedua, dampaknya seperti kerugian terbesar adalah membuat jutaan rakyat meninggal karena keganasan perang, dan ekonomi pun menjadi berantakan dan mengalami banyak kerugian sehingga kelaparan dan kemiskinan tidak dapat dihindarkan lagi.